Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah tetap kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, terutama di dalam kehidupan berumah tangga kita. Bersalawat bersertakan salam tak henti-hentinya kita serahkan kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak mengajarkan kita artinya kehidupan yang baik itu adalah diawali dari rumah tangganya. Bahkan kata Nabi, seseorang dikatakan baik dan beriman kepada Allah adalah yang paling baik dengan ahli keluarganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka kalau kita tilik sejarah rumah tangga Nabi, adalah rumah tangga yang paling ideal. Rumah tangga yang walaupun rumahnya kecil, tapi dihuni oleh orang yang memang betul-betul membuahkan surga. Bahkan kata Allah dalam suatu ayatnya, kata Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap kemudian keluarga kita, anak kita, dan pasangan hidup kita betul-betul menjadi keluarga yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Dalam satu tafsir dikatakan ada dua air mata yang keluar di setiap kehidupan manusia. Yang pertama, air mata itu panas, yaitu air mata yang panas ini adalah air mata yang senantiasa menyusahkan, memberikan gambaran bahwa dia dalam keadaan menderita. Tapi ada juga satu lagi air mata yang disebut dengan air mata yang keluarnya dingin. Itulah kebahagiaan, rasa haru ketika melihat anak berhasil dalam agamanya, ketika istri taat dalam ketaatannya kepada Allah, ketika kita melihat rumah tangga yang menyejukkan hati dan mengeluarkan air mata itu keluar dari dingin. Maka ayat itu dikatakan waja'alna lil muttaqina imama, yang akhirnya dijadikan sebagai orang yang bertakwa, tapi di awal di tengahnya disebut dengan qurrata ayun, menjadi cahaya bagi mata. Maka kaum muslimin sekalian, apa rahasia rumah tangga itu? Yang pertama, kata Nabi, kita melihat bagaimana Nabi itu mendidik dan menjadi kepala rumah tangga yang paling baik. Kami sampaikan tadi bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Maka kalau melihat tipikal seorang lelaki yang bisa diamanahkan apapun, lihat bagaimana perlakuan dia terhadap anak dan istrinya. Salah satu dalam hadis yang lain lagi, bahkan kata Nabi, seorang pemimpin itu adalah orang yang paling tidak mungkin ditolak doanya. Salah satu pemimpin adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kalau kita hari ini menjadi pemimpin yang adil, contoh dalam rumah tangga, mampu membagi waktu sebahagiannya untuk mencari nafkah, sebahagiannya untuk istirahat, dan sebahagiannya lagi untuk keluarganya. Jangan sampai anak kita tak mengenal kita hanya karena kita tidak mampu memberikan waktu luang kepada anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pendidikan anak juga menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan dalam satu ayatnya, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya orang tua itu takut dan khawatir kalau anak-anak yang ditinggalkannya nanti adalah anak-anak dengan disebut dengan anak-anak yang lemah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kepala rumah tangga? Didiklah anak dan istri kita menjadi anak-anak dan istri yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya adalah besar, bukan hanya sekedar mencari nafkah sebagai bentuk jihad kita, tapi mendidik anak, mendidik keluarga juga bagian daripada jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami mengatakan rumah Nabi adalah seperti surga. Kenapa? Karena coba kita lihat istri-istri Nabi. Istri Nabi Aisyah adalah seorang daripada perawi hadis yang paling banyak, urutan nomor 2. Kalau kita lihat Khadijatul Kubra adalah seorang istri yang bahkan Nabi ketika meninggalnya pun masih tersebut-sebut namanya. Sampai sudah menikah dengan wanita lain pun masih juga tersebut-sebut namanya. Padahal Khadijah dengan Nabi berselisih umur sangat jauh. Kenapa Nabi bisa mengingat itu? Karena dia memberikan kesan yang luar biasa terhadap kehidupan Rasulullah dalam perjuangannya menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita lihat anak Nabi, contoh Fatimah. Fatimah itu adalah seorang anak yang memiliki rasa malu yang begitu luar biasa. Pernah suatu ketika beliau itu duduk dengan sahabatnya, lalu beliau katakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, sekiranya nanti aku meninggal dunia, tolong engkau katakan kepada orang yang ingin memandikan jenazahku, mandikanlah di waktu malam,
agar tidak ramai yang datang. Dan setelah dimandikan, tolong dimasukkan kami ke dalam kerenda, ditutup dengan pelepah daun kurma. Itulah cikal bakal kenapa setiap mayat yang meninggal dimasukkan dalam kerenda, sejarahnya berawal dari situ. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang wanita yang kalau dia mau meninggal, dia tidak ingin auratnya dilihat oleh orang lain. Padahal secara agama, auratnya yang tersingkap sudah tidak lagi mengundang dosa untuk dia sebagai orang yang sudah meninggal. Tapi dia tidak mau aurat itu dilihat oleh orang lain. Maka rasa malu ini dimunculkan di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan anaknya, sebagai wujud rumah tangga yang betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Belum lagi kalau kita melihat hal-hal yang lain di dalam rumah tangga Nabi. Begitu luar biasa sempurna, saling banyaknya asuh, asi, dan asah. Saling memuji di dalam rumah tangga akan membuat rumah tangga itu menjadi hal yang luar biasa. Nabi tak pernah berhenti memuji istrinya. Yang kita bisa lihat bagaimana gelar yang diberikan Nabi kepada Aisyah, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Kalau memang istri kita tidak merah wajahnya, pujilah dengan warna yang lain yang disukainya. Artinya memang memuji itu paling penting di dalam rumah tangga. Memuji dari kecantikannya, memuji dari bagaimana rasa masakannya, memuji bagaimana sikap istri kita terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini yang harus kita kuatkan di dalam rumah tangga. Dan inilah rahasia rumah tangga yang disebut dengan baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga bagiku. Maka kalau kita ingin menciptakan rumah tangga itu, harus betul-betul kita memahami ilmu di dalam berumah tangga. Bagaimana hak-hak kita sebagai seorang suami, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami, bagaimana hak istri kita, kewajiban istri kita. Kalau kita mau lihat di dalam banyak hadis Nabi atau banyak dalam perkataan ulama-ulama, sebenarnya kewajiban memasak, mencuci pakaian, mendidik anak, dan semua dalam aktivitas rumah tangga bukan tanggung jawab seorang istri, tapi tanggung jawab itu adalah terletak dari dalam kehidupan seorang suami. Tapi apa yang terjadi? Di hari ini kita telah banyak membebankan istri kita. Salah tidak, tapi yang paling penting yang dibutuhkan seorang istri hari ini adalah bagaimana kita menghargai pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Kalau hari ini kita coba bertukar peran, kalau kita ingin mengganti istri kita, lalu dia kemudian mencari nafkah sebagaimana kita mencari nafkah, insya Allah cukup sehari saja kita berperan itu, kita akan bertobat. Kenapa? Ada banyak yang dikerjakan istri yang dapat melelahkan dia, yang hari ini kita memandang seolah-olah pekerjaan itu sama sekali tidak berharga. Maka mudah-mudahan kita dan semua orang-orang yang berada di sekitar kita mendapatkan rumah tangga sebagaimana rumah tangga yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku surga bagiku. Haruslah kita betul-betul saling topang menopang di dalam rumah tangga, terutama pelajarilah rumah tangga itu dengan ilmu-ilmu berumah tangga. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kami sampaikan. Kiranya yang belum berumah tangga mudah-mudahan punya motivasi lebih untuk segera menikah, karena rezeki itu insya Allah Allah yang akan jamin. Bahkan justru dengan menikah rezeki bertambah. Bertambah anak, bertambah keluarga, bertambah bahagia, itu bagian daripada rezeki. Jangan pernah mengingat rezeki itu hanya dari sisi harta benda, tapi bagaimana ketenangan jiwa itu adalah rezeki yang paling besar, yang paling mahal, yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat dari apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJTV